kamu pengen tahu berapa sih biaya UKT di Universitas Brawijaya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, kalau misalnya kamu berencana untuk melanjutkan kuliah S1 di Universitas Brawijaya, maka kamu harus nonton video ini sampai akhir. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu memang menanyakan kalau misalnya kuliah di UB itu SPP-nya kayaknya mahal ya. Ya sih mahal, tapi tergantung nih. Jadi nggak semuanya mesti mahal ya. Biar kamu tertarik buat nonton video ini sampai akhir, aku kasih tahu sebenarnya kuliah di UB untuk UKT-nya bisa mulai dari Rp500.000 per semesternya. Jadi nggak usah khawatir dulu nih. Nah, jadi untuk biaya kuliah di UB itu bervariasi. Jadi kalau misalnya nanya nih, aku kalau misalnya kuliah di jurusan ini biayanya berapa? Bervariasi. Jadi aku nggak bisa jawab ya kalau ada pertanyaan kayak gitu di kolom komentar. Nah, apa aja sih yang menyebabkan biaya kuliah itu bervariasi? Yang pertama yaitu jalur kamu masuk kuliah S1. Nah, untuk jalur masuk kuliah S1 ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada SNMPTN, kedua SBMPTN, dan ketiga adalah jalur mandiri. Nah, kalau misalnya kamu tes dan lolos seleksi di SNMPTN ataupun SBMPTN, maka bersyukurlah karena biaya kuliahnya atau UKT-nya itu jauh lebih murah dibandingkan kalau misalnya kamu masuk S1 melalui jalur ujian mandiri. Nah, itu yang mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya kamu mendapatkan kesempatan untuk SNMPTN atau SBMPTN dimaksimalkan di situ, dan kalau misalnya memang udah nggak dapet dan memang harus masuk lewat ujian mandiri, ya udahlah, gimana lagi ya. Tapi emang perlu dipastikan ujian mandiri ini biayanya lebih mahal. Selain biaya tesnya yang lebih mahal ya, nanti UKT untuk setiap semesternya pun akan lebih mahal. Nah, jadi aku juga dapat cerita nih. Dan ini mungkin bisa dijadikan pelajaran bagi teman-teman yang saat ini mau ngambil SNMPTN, tolong dipertimbangkan baik-baik biar kondisi ini nggak terjadi lagi ke teman-teman saat ini. Jadi dulu aku waktu kuliah S1 2012 punya teman sekelas yang waktu itu kita SPP-nya golongannya sama, tapi ternyata sekalipun kita golongannya sama, harganya beda. Jadi waktu itu kan aku masuk S1 melalui jalur SBMPTN, sementara dia ini jalur ujian mandiri. Nah, waktu itu aku tanya, kenapa ngambil ujian mandiri gitu. Nah, terus itu dia bilang gini, jadi sebenarnya waktu dulu dia SMA, itu dia dapat kesempatan SNMPTN. Dan ketika dia dapat kesempatan SNMPTN, dia itu ngambil SNMPTN-nya di IPB. Jadi, emang ngambil kuliah di situ, ngambil jurusan di situ, dan ternyata keterima. Tapi ternyata nggak diambil. Apa alasannya? Karena jauh dari rumah. Dia rumahnya di Bali, dan dia ngambil IPB di Bogor. Dan akhirnya sekalipun keterima nggak diambil. Akhirnya dia ngambil SBMPTN di Universitas Brawijaya yang berada di Kota Malang, yang ya lebih dekat ke Bali daripada ke Bogor kan. Habis itu, dan karena database-nya udah ada di SNMPTN dan udah terdaftar sebagai yang lolos SNMPTN, maka di SBMPTN dia nggak keterima. Akhirnya mau gimana lagi kan? Dia akhirnya daftar lewat ujian mandiri dan kemudian keterima. Tapi ya harus bayar SPP yang lebih mahal, dan itu tuh nggak berlaku buat 1-2 semester aja, tapi selama 8 semester harus membayar SPP dengan biaya yang mahal itu. Sayang banget kan ya. Coba kalau misalnya dari dulu SNMPTN emang ngambil langsung di Universitas Brawijaya, pasti harganya akan lebih murah dibandingkan kalau misalnya lewat ujian mandiri. Ya, jadi teman-teman bisa pertimbangin nih, kalau misalnya memang mendapat kesempatan untuk SNMPTN, dipastikan memang ngambil kuliah di satu kampus tersebut udah mempertimbangkan selain jurusannya, juga izin dari orang tua, deket sama rumah atau enggak. Karena mungkin bagi beberapa orang masalah dekat sama rumah itu benar-benar prioritas banget gitu. Beda kalau sama aku. Kalau aku emang dari awal gak jauh dari rumah gak apa-apa, yang penting aku dapat jurusan yang cocok sama aku gitu. Kalau misalnya teman-teman jauh dari rumah adalah suatu pertimbangan yang krusial, tolong dipertimbangin dulu itu sebelum memilih jurusan di SNMPTN. Yang kedua yaitu berdasarkan golongan. Jadi kalau misalnya kuliah S1 di Universitas Brawijaya, itu ada golongan untuk UKT-nya. Untuk golongan sendiri terbagi dari golongan 1 sampai golongan 6. Di mana golongan 1 itu yang paling murah dan golongan 6 itu yang paling mahal. Ini untuk SNMPTN sama SBMPTN ya. Paling murahnya itu UKT per semester cuma Rp500.000 aja. Dan yang paling mahalnya bisa sampai sekitar 6 jutaan. Dan ini bervariasi tergantung dengan fakultasnya. Sementara kalau misalnya untuk yang ujian mandiri nih, yang paling murahnya aja itu tuh 4 juta. Jadi golongan satunya aja 4 juta, dan untuk golongan 6-nya itu sekitar 7 jutaan. Dan ini bervariasi tergantung jurusan sama fakultasnya ya. Nah, jadi di sini tahu kan kalau misalnya golongan itu mempengaruhi, dan ya ini juga dipengaruhi sama fakultas, dan juga yang tadi saya sebutkan di faktor yang pertama yaitu tes masuk ke Universitas Brawijaya-nya. Oke, yang ketiga yang mempengaruhi adalah fakultasnya. Kamu berada di fakultas mana nih? Jadi kalau misalnya untuk di fakultas kedokteran dan kedokteran gigi cenderung akan lebih mahal dibanding di fakultas teknologi pertanian. Nah, tapi perlu di-highlight di sini. Kalau misalnya kamu masuk golongan 1 yang paling murah nih, yang 500.000 per semester, ini harganya rata ya.
di fakultas manapun dan di jurusan manapun, sekalipun kedokteran dan kedokteran gigi, itu UKT-nya per semester tetap 500.000. Itu khusus untuk golongan yang satu aja ya. Kalau golongan selanjutnya nanti akan bervariasi lagi tergantung jurusan dan fakultasnya. Nah, kalau misalnya kamu pengen mendapatkan informasi yang lebih jelas, bisa sebenarnya langsung ke website resminya di Universitas Brawijaya, karena informasi yang aku dapatkan ini per 2020, dan ini kemungkinan akan diupdate per 2021. Oh ya, yang terakhir hampir lupa nih, satu lagi yang mempengaruhi biaya dari UKT, yaitu adalah jenjangnya. Nah, kalau tadi udah membahas tentang S1 ya, jenjang ini maksudnya apa? Jenjang S1, S2, dan S3. Jadi kalau misalnya UKT untuk S1 itu pasti jauh lebih murah dibandingkan UKT S2. Dan UKT S2 jauh lebih murah dibandingkan UKT untuk S3. Dan perlu diketahui, untuk berdasarkan jenjang ini, S2 dan S3 tidak ada golongannya. Jadi untuk S2 dan S3, SPP-nya, UKT-nya ya sama. Nggak ada golongan 1-6 seperti di S1 tadi. Nah, tapi kalau misalnya S2 ini, kamu cenderung lebih mudah mendapatkan beasiswa. Karena kenapa? Mahasiswa S2 tidak sebanyak mahasiswa S1. Nah, jadi kamu bisa nih dapetin beasiswanya banyak. Kalau misalnya kamu tugas belajar, mungkin akan dapet beasiswa yang dibiayai oleh perusahaannya atau instansinya. Atau kamu juga bisa cari beasiswa sendiri lewat LLPDP atau beasiswa unggulan Kemendikbud. Ataupun kalau misalnya kamu berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian juga dan lanjut di fakultas yang sama. Kalau di Universitas Brawijaya biasanya ada beasiswanya. Seperti dulu aku S1-nya di Fakultas Teknologi Pertanian dan S2 lanjut di fakultas yang sama, itu dapat beasiswa untuk beasiswa alumni. Tapi tetap ada syaratnya juga. Segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification.